Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat relawan, apa kabar? Salam tangguh, salam relawan, salam kemanusiaan. Saat ini saya melanjutkan paparan terkait rencana simulasi gempa bumi. Namun bedanya yang saya sampaikan sekarang itu adalah kegiatannya di alam terbuka. Biasanya skenario gempa itu kita laksanakan di gedung-gedung, di sekolah, di rumah, atau di dalam ruangan. Hanya saat ini berbeda, kita akan mencoba mensimulasikan kegiatan penanganan atau penyelamatan dan evakuasi mandiri terkait pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan pendakian. Nah, ini akan dilaksanakan nanti pada tanggal 25 dan 26 Februari minggu depan. Ini akan kita coba skenario-nya. Gambarannya seperti ini. Jadi teman-teman, tim Sahabat Elang ini sedang melakukan pendampingan, yang jadi porter, jadi guide, ya, mendampingi tamu atau pendaki gunung yang akan naik ke puncak Burangrang. Ada 15 orang, 15 orang ditambah tim 3 orang, jadi ada 18 orang. Nanti siapa berbuat apanya nanti kita coba bedah. Nah, skenario-nya itu 15 orang ini didampingi oleh tim Sahabat Elang untuk melakukan pendakian ke puncak Burangrang melalui pintu lembah Tengkorak Burangrang. Ya, pintu masuknya dari situ. Ini dilakukan dengan SOP tentunya, pendakiannya, ada persiapan segala macam, ini sudah matang. Nah, tiba-tiba pada saat mau turun, itu turun dari puncak, perjalanan pulang nih, terjadi gempa di tengah perjalanan. Nah, itu terjadi kepanikan dirasakan oleh seluruh tim, ya, termasuk ketua timnya, termasuk para pendakinya semua, tamu-tamu itu ada getaran gempa yang merasakan. Nah, berdampak itu ada longsoran. Nah, longsorannya itu mengakibatkan terputus jalan pulang kita, sehingga harus mencari rute yang baru untuk turun, ya, untuk sampai ke bawah. Nah, nanti di sana ketua tim memberikan peringatan kepada seluruh tim untuk menyelamatkan diri dengan melindungi kepala terutama dan mencari tempat yang aman berlindung. Biasanya kan ini jauhi dari pohon-pohon. Nah, kalau dalam perjalanan kita ini kan nggak mungkin kita menghindar dari pohon. Setidaknya kita mencari pengamanan yang lebih safety lagi, yaitu hindari tebing, ya, hindari tebing, hindari jurang, dan hindari terutama adalah pohon-pohon yang sudah lapuk, yang mudah jatuh. Nah, itu minimal yang kita cari, karena untuk mencari lahan terbuka agak sulit kalau kita turun dari gunung. Nah, ceritanya setelah getaran itu tim mengecek, ketua tim mengecek anggota atau mengecek pasukan atau tamu yang didampingi itu. Nah, ternyata setelah dicek itu terdapat satu korban luka berat, patah kaki, ya. 3 orang luka ringan, itu kena benturan sama lengan kesleo, ya. Terus 1 orang lagi tidak sadar diri atau pingsan, ya. Nah, itu bagaimana penanganannya
nanti kita coba lakukan ya. Setelah itu, setelah teridentifikasi, lakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama ya, yang patah di bide, terus yang itu dilakukan untuk segera kita melanjutkan perjalanan. Setelah kondisi aman, tidak ada getaran gempa lagi, di sini ketua tim itu segera mengecek handphone kalau masih aktif ya. Ini ceritanya masih aktif, ini masih aktif dan ada sinyal, karena kan kita turun dari puncak itu kan di bawah tuh ada sinyal kan. Nah, di tempat latihan kita kemarin itu ada sinyal. Kita coba cek di mana posisi kita. Nanti kita lakukan untuk mencari jalan terbaik atau buka jalan baru untuk turun ke bawah. Nah, cek apakah ada informasi dari BMKG atau dari aplikasi Inaris Personal. Cek di situ berapa kekuatan skala Richter menurut info di aplikasi, atau ada informasi dari BPBD atau dari broadcast seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman tim ini sudah siap turun ke bawah, korban sudah dilakukan penanganan, siap turun, langsung menuju ke bawah dan menghubungi aparatur setempat ya. Turunnya itu kita ke base camp. Base camp itu pos masuk ya, pos masuk, anggap itu pos masuk ke base camp untuk menuju ke tempat evakuasi sementara sebelum dibawa ke tempat evakuasi akhir. Karena ini ceritanya berdampak ke warga desa juga, sehingga nanti di desa ada namanya penanganan bencana gempa di desa. Di situ nanti ada poskonya, nanti ceritanya pas setelah itu. Berjalan, tim dibagi 3 ya, satu tim evakuasi korban, evakuasi logistik ya. Yang terluka tidak mungkin dia bawa beban lagi, nah itu dibagi-bagi. Yang satu tim lagi pengamanan jalur ya, pengamanan jalur yang buka jalur sama yang mengamankan di depan, tengah dan belakang. Nah, sementara dengan memperhatikan keamanan korban. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu terjadi gempa susulan dan kepanikan pun terjadi lagi. Ketua tim mengarahkan untuk melindungi diri dan melindungi korban yang dibawa. Lalu tim setelah kondisi aman baru melanjutkan lagi ke tempat evakuasi sementara yang pos itu. Melaporkan tim pendakian kepada petugas pos dan meminta arahan selanjutnya guna mengamankan para korban ya. Nanti menit per menitnya nanti saya coba print. Ini skenario-nya seperti itu. Tim sebagian membantu petugas posko. Nah, ini ketika kita sudah sampai di posko desa, pos komando yang dibentuk di tingkat desa itu nanti membaur, semua tim membantu petugas melakukan pendataan ya, baik itu pendataan korban, pendataan pengungsi, kesehatan, logistik maupun pencarian dan di dapur umum. Baik, setelah tadi tugas di pos komando, membantu di pos komando teman-teman yang ada di logistik dan sebagainya, itu sampai ke pengakhiran. Dianggap setelah rekap data dari mulai data korban, data pengungsi, data kebutuhan, data logistik dan lain sebagainya itu selesai, maka dibuat pelaporan. Anggap bahwa tugas kita membantu sudah selesai ke di kepala desa atau ke komando tanggap darurat di sana. Nah, itu evaluasi terakhir. Sementara itu untuk teknik skenario yang akan kita laksanakan nanti di area perjalanan. Nah, sementara siapa berbuat apa di sini sudah saya arrange. Ada 3 orang porter atau pendamping dan 15 orang pendaki, sehingga berjumlah 18 orang. Dibagi menjadi 3 sesi proses
pembagian skenario-nya. Yang satu, sesi 1 terjadi gempa sedang sampai dengan evakuasi ke tempat evakuasi sementara. Jadi perjalanan pulang terjadi gempa sampai ke tempat evakuasi sementara, itu sesi 1. Sesi 2-nya itu adalah di tempat evakuasi sementara posko bencana di desa. Jadi kita di situ ada skenario kita membantu, yang tadi saya sampaikan, membantu tim posko yang ada, berbaur di situ ya. Dan sesi ketiga pengakhiran itu laporan kegiatan membantu kita di kegiatan evakuasi dan penanganan darurat. Nah, di sesi sesi 1 ini kita uraikan lagi lebih rinci. Ada korbannya 5 orang, 1 orang luka berat, 3 orang luka ringan, dan 1 orang tidak sadar atau pingsan ya. 1 orang jadi ketua tim dibagi menjadi 3, evakuasi korban, evakuasi logistik, sama pengamanan jalur. Rescue-nya di situ ada 2 orang menggunakan tandu darurat, 1 orang dengan teknik menjulang atau menggendong membawa korban yang luka ringan. Sesi 2-nya yaitu posko darurat bencana yang tadi di Desa Kertawangi. Tim membantu petugas posko melakukan pendataan korban, pengungsi, logistik, sarana prasarana, dan lain-lain. Membantu di pos dapur umum ya. Anggap kita membantu di pos dapur umum, memasak dan segala macamnya. Pos pengungsi dan pos kesehatan ya. Sesi 3 pengakhiran laporan kegiatan. Itu teman-teman sekilas tentang skenario kegiatan kita nanti akan dilaksanakan di tanggal 25 dan 26. Langsung kita di lokasi akan kita simulasikan secara langsung. Teman-teman nanti berbaur, berbagi tugas, siapa berbuat apanya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dicerna, sehingga nanti kita tinggal melakukan kegiatan pelaksanaan pada saat nanti di lokasi pendakian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat, bergerak, berbuat, dan bermanfaat untuk kemajuan bersama. Sahabat Elang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.